Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita ketemu lagi setelah beberapa saat tidak hadir pengajian ini karena saya sempat menjadi OTG. Tahu OTG, Bu? Oh, orai. Ya. Saya sempat jadi OTG. Dimulai dari istri yang OTG, istri sembuh, saya yang kena. Jadi sebulan 4 minggu saya di karantina. Ya. Dan cukup lama, 1 tahun. Tahun 2020 sampai 2021. Alhamdulillah. Ya, ala kulli hal insyaallah ya bisa merasakan, jadi orang yang merasakan mengidap virus COVID-19. Walaupun badan sehat, penciuman sehat, semua sehat, hanya satu aja ada virus di tubuh. Ya, walau alam bisawab. Dan sudah selesai sejak dari sekitar hampir ya sebulan lah, hampir sebulan ya. Ada hampir sebulan ya sudah negatif dari virus COVID-19. Karena kuliah mudah-mudahan semua ibu-ibu di sini, bapak-bapak diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari virus COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup bapak dan ibu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai hari ini kita akan mencoba mengkaji kitab saja. Lebih enak dibandingkan dengan tema-tema yang berganti-gantian, ambil hadis ini dari hadis ini. Kayaknya lebih enak ambil kitab. Walaupun ini kitabnya bukan kitab kuning, tapi kitab putih. Karena kertasnya warnanya putih. Kemudian bukan bahasa Arab, karena saya belum punya bahasa Arabnya. Jadi alhamdulillah ada buku bahasa Indonesianya, tidak masalah. Yang penting kita dapat ilmu yang bermanfaat dan semoga kita termasuk orang yang dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tentang orang-orang yang mendapatkan doa malaikat. Ya, jadi doa itu diberikan oleh malaikat kepada manusia. Dan ternyata dalam buku ini dikatakan jumlahnya bukan 1, bukan 2, bukan 5, bukan 8, bukan 9, tapi sampai 19 golongan manusia yang didoakan oleh malaikat. Namanya doa malaikat, kira-kira dikabulkan nggak, Bu, Pak? Pasti dikabulkan. Kenapa malaikat pasti dikabulkan? Ada yang tahu, ibu-ibu? Atau ini ada adik-adiknya 3 orang ini? Tahu kira-kira kenapa kok doa malaikat dikabulkan sama Allah? Kenapa, Bu? Karena dekat sama Allah. Kita juga dekat.
Kata Rasulullah dikatakan, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat kepada manusia juga. Ayo, ada yang tahu nggak? Berhadiah umroh bagi yang mampu. Malaikat itu karakternya tidak pernah bermaksiat. Kalau kita suka maksiat, Masya Allah, ini spesial kayaknya, luar biasa. Atur nuhun, udah sini aja. Jadi malaikat itu tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallah ma amarahu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat satu urusan, maka malaikat gak pernah menolak perintah tersebut. Kalau ibu-ibu coba, masih punya suami kan? Mah, bikinin kopi. Kalau tahun-tahun pertama, pasti cekatan, langsung siap Abi. Udah anak kelima emang gak punya kaki. Aduh, ya Rabbi ya Karim. Itu bahasanya masih belum keras tuh. Yang paling repot ngomong begini, nggak lihat nih, lagi ngapain? Ini sedang ngurus hasil perbuatanmu. Itu lebih parah lagi. Ya. Nah, malaikat nggak pernah satu kali pun perintah Allah, pasti malaikat akan melaksanakan perintah Allah. Kalau kita masih kadang-kadang melaksanakan perintah Allah, kadang-kadang kita lalaikan perintah Allah, wal iyadu billah, kalau kita sampai mengingkari perintah Allah. Disuruh sholat, kira-kira kalau ibu disuruh sholat, ibu sholat nggak? Sholat, masa diem sih bu? Ibu kalau disuruh sholat sama Allah, sholat nggak? Nah, sholat, cuman pertanyaannya, sholatnya tepat waktu atau tidak? Nah, itu jadi masalah baru itu. Sholat sih sholat, cuman masalahnya ibu sholatnya tepat waktu atau suka nunda-nunda atau suka melalaikan pelaksanaan sholat. Pertanyaannya adalah itu, jawabannya suka melalaikan dibandingkan tepat waktu. Melaksanakan perintah, melaksanakan, cuman ketika pelaksanaannya suka dilalaikan. Kira-kira ibu misalkan ada urusan dengan tetangga, ya tetangga insya Allah akan melakukan, cuma ditunda-tunda, perasaan ibu bagaimana? Bu, kesel nggak? Oh, kesel pasti. Tapi hebatnya Allah nggak kesel. Coba bayangkan kalau Allah kesel sama ibu, dasar hamba disuruh sholat lalaikan, udah cabut nyamanya, malaikat cabut, selesai urusan kita langsung. Nah, itu bedanya kita dengan malaikat gak pernah melakukan maksiat. Malaikat senantiasa melaksanakan perintah Allah. Itu hebatnya malaikat. Makanya kalau misalkan malaikat berdoa, kemungkinan ditolak kayaknya kecil, karena gak pernah maksiat. Kemungkinan besar pasti diterima sama Allah. Karena apa? Melaksanakan perintah Allah, nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau kita ada kemungkinan diterima sama Allah doa yang kita lantunkan, ada kemungkinan ditolak sama Allah. Contoh, bapak kerja, tapi kerjanya maaf, yaitu melanggar syariat Allah. Contoh, dia mendapatkan proyek, karena proyek tersebut untungnya kecil, diakalin agar untungnya besar. Akhirnya membuat dampak negatif. Misalkan proyek bikin jalan, makanya manusia sekarang hebat-hebat bu, bisa makan aspal. Jalan itu tebalnya harus misalkan 5 cm, karena pengen untung besar, akhirnya dijadikan cuma 2 cm, 3 cm, dimakan sama dia. Ini haram, walaupun kemudian kehidupannya kelihatan makmur, kehidupannya terpenuhi, anaknya bisa sekolah sampai tinggi, istrinya bisa berpenampilan luar biasa di hadapan masyarakat, tetapi kalau doa nggak dikabulkan sama Allah. Kasihan kan bu ya? Doa
Bahkan naudzubillah, dalam sebuah hadis dikatakan ada orang berpergian pakaiannya kotor, dekil, buluk, ya. Kemudian ada debu perjalanan, rambutnya berantakan. Ini ciri-ciri kalau orang musafir kayak gini, dia melakukan karena Allah akan dikabulkan langsung. Tapi ternyata apa, Bu? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa anna yustajabu lahu, bagaimana aku akan kabulkan. Nah, tapi kalau untuk menyaingi malaikat bisa nggak kita, Bu? Bisa nggak mengalahkan malaikat? Bisa. Manusia itu akan lebih mulia dibandingkan malaikat, tapi akan lebih hina dibandingkan binatang. Jadi kita bisa lebih mulia dibandingkan malaikat, tapi bisa lebih hina dibandingkan dengan binatang. Nauzubillah min dzalik. Karena malaikat beda dengan kita. Kita punya nafsu, malaikat nggak punya nafsu. Secantik apapun ibu, sebahenol apapun ibu, di hadapan malaikat nggak tertarik malaikat. Maaf, walaupun ibu sampai nggak pakai sepakaian, ya, malaikat nggak akan tertarik. Ya. Kalau di sini manusia kayak begitu, aki-aki aja masih tertarik. Ya, itu bedanya malaikat dengan manusia. Makanya dengan adanya nafsu inilah kemudian Allah mengangkat derajat manusia lebih tinggi dibandingkan malaikat, tapi bisa lebih rendah dibandingkan binatang. Ketika nafsunya mampu dikalahkan, dia tetap melaksanakan perintah Allah, godaan-godaan diabaikan, derajatnya akan naik dibandingkan malaikat, lebih mulia manusia. Tapi kalau misalkan nafsunya diperturutkan, diikuti, dilakukan, maka dia akan lebih hina dibandingkan binatang. Maka hati-hati. Ibu mau milih jadi binatang atau menjadi manusia yang lebih mulia dibandingkan malaikat? Bingung kelihatan. Jauh. Lebih tinggi dari malaikat. Karena apa? Kalau kita yakin Allah akan berikan itu. Ibu yakin? Yakin? Alhamdulillah.